Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subhanahu rahmatullah. Sebelumnya belum niat i'tikaf, niat i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian sebelum kita membacakan ayat yang setelahnya, ini ada sebagian hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan ayat yang kemarin kita baca, yaitu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ini ayat disunnahkan minimal dibaca setiap hari sekali atau setiap habis salat. Untuk fadilahnya di situ banyak hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan bahwa annallah lamma amara Fatihatul Kitab wa ayatul kursi wa syahidallahu wa qulillahumma malikal mulki bin nuzuli ilal ard qalu ya rabbana la tuhbithna daraz dzunub wa ila man ya'sik. Jadi disebutkan sebagian riwayat Allah ketika memerintahkan surah Al-Fatihah dan ketika memerintahkan ayat Al-Kursi dan memerintahkan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu yang kemarin sudah kita baca, dan juga ayat yang terakhir qulillahumma malikal mulk yang kemarin. Ketika Allah perintahkan ayat itu semua untuk turun ke bumi, qalu, ini ayat menjawab. Mereka juga berkomunikasi dengan Allah. Ya Rabbana la tuhbithna daraz dzunub. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau turunkan kami ke negara yang di situ penuh dengan dosa. Wa ila may ya'sik, dan juga jangan engkau turunkan kami ke orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Artinya ini ayat memohon kepada Allah supaya mereka itu jangan sampai dibaca oleh orang-orang yang bermaksiat. Wa qala ta'ala, kemudian Allah menjawab, wa izzati wa jalali ma yaqra'ukum 'abdun 'aqiba kulli salatin illa askanatu hadiratul qudsi 'ala ma kana minhu wa illa nazartu lahu bi'ainil maknunati fil yawmi wal laylati 70 marrah wa illa qadaitu lahu fil yawmi wal laylati 70 hajatan adnaha al maghfirah wa illa a'adhtuhu min aduwwihi bi nasratihi alayhi wa la yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamut. Ini beberapa fadilah kata Allah, demi keagunganku tidak dibaca oleh seorang hamba ayat-ayat yang tadi di setiap selesai salat, melainkan akan selalu mendapat penglihatan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala
di setiap hari 70 kali. Setiap hari semalam kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah sebanyak 70 kali. Ini bagi yang membaca setiap selesai salat. Kemudian juga fadilahnya juga seseorang yang membaca ayat tadi selesai salat, qudiyat lahu, akan ditunaikan baginya dalam sehari semalam 70 hajat. Ditunaikan 70 hajat. Adnaha, minimal, yang paling rendah dari hajat yang diberikan oleh Allah adalah al-maghfirah, pengampunan. Ini ayat yang tadi berapa? Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, ayat zikir sunnah dibaca selesai salat. Makanya bagian di wirid kita habis salat ayat kursi. Kemudian syahidallah, ini syahidallah tidak. Kemudian yang terakhir qulillahumma malikal mulk. Tadi ayat yang kemana? Jadi orang yang membaca ayat-ayat itu semua akan ditunaikan baginya 70 dalam sehari semalam, 70 hajat. Yang paling rendah adalah maghfirah, pengampunan. Dan yang terakhir, a'adztuhu min aduwih. Ini ayat-ayat ini juga ayat pelindung. Aku lindunginya, yang membaca tadi, min aduwih, dari musuhnya. Dari musuhnya. Jadi ayat kalau pengen dilindungi dari musuh, tidak ada hal yang tidak kita sukai, berusaha untuk membaca ayat yang tadi, qulillahumma malikal mulk, selesai salat. Kalaupun enggak bisa selesai salat, minimal sehari semalam, pagi sekali, sore sekali. Ini ayat. Kemudian wala yamna'u min dukhulil jannah illa ayyamut. Ini bagi orang yang sudah istiqamah dengan membaca ayat itu tadi, Fatihah, kemudian syahidallah, kemudian ayat kursi, kemudian qulillahumma malikal mulk, selesai setiap salat. Wala yamna'uhu min dukhulil jannah illa ayyamut. Dan tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali meninggal. Dia meninggal dengan semata-mata ia meninggal, sudah tidak ada lagi penghalang, langsung ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusus bagi mereka yang merutinkan, yang istiqamah membaca Fatihah kita, Al-Fatihah artinya, kemudian ayat kursi, kemudian ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian ayat yang terakhir yaitu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, yang terakhirnya semoga yang sangat kita harapkan yaitu tidak ada pencegah, tidak ada yang menghalangi seseorang itu untuk masuk surga kecuali meninggal. Artinya dia selesai meninggal sudah tidak ada lagi penghalang sama sekali, langsung ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qulillahumma malikal mulk. Kemudian untuk sebuah ini kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Kata Allah, tuliju artinya tudkhilu. Ya Allah, engkau ya Allah tudkhilul lail, engkau memasukkan malam dalam hari. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau memasukkan siang fil lail, dalam malam. Nah, sehingga artinya fayazidu kullu minhuma bima naqasa minal akhar. Sehingga kadang-kadang yang seharusnya maghrib jam 6, ntar kadang-kadang ada yang lewat jam 6. Artinya itu contoh siang masuk dalam waktu malam. Begitu juga malam, kadang-kadang subuh misalkan jam 5, ntar ada saatnya kadang-kadang jam 5 lewat 15. Nah, itu artinya di sini semua Allah yang ngatur. Kadang-kadang Allah lebihkan malam, kadang-kadang Allah percepat siang. Ini terutama di negara-negara yang kayak negara Arab. Kalau lagi musim dingin itu siangnya cuma sebentar doang.
lagi musim panas siangnya terlalu lama. Nah, ini itulah sini artinya tulijul laila fil nahar. Ya Allah, Engkau memasukkan malam dalam siang. Artinya dengan dipanjangkan malam yang akhirnya berkurang jatah siang. Misalkan yang biasanya malam 12 jam, ntar Allah jadikan 12 lewat 15. Artinya 15 menit, sekarang Allah ambil waktu malam, Allah waktu siang untuk memasuki waktu malam. Wa tulijun nahara fil lail. Begitu juga Allah memasukkan angkan siang dalam waktu malam. Artinya Allah panjangkan waktu siang sehingga mengurangi waktu malam. Yang biasanya misalkan 12 jam siang, sekarang Allah tambahkan jadi 12 jam 15 menit. Yang itu mengakibatkan waktu malam akan berkurang. Nah, di situ arti masuk tadi. Gimana masuk siang dalam malam, masuk malam dalam siang? Artinya itu. Allah memasukkan tulijul laila fil nahar. Engkau ya Allah yang memasukkan malam dalam siang. Artinya malamnya diperpanjang yang mengakibatkan berkurang waktu siang. Begitu juga sebaliknya wa tulijun nahara fil lail. Engkau yang memasukkan siang dalam waktu malam. Siangnya dipanjangin yang akhirnya mengurangi waktu malam. Fayazidu kullu minhuma, maka bertambahlah setiap dari siang dan malam dengan waktu yang mengurangi dari yang lain. Jadi ketika bertambah siang otomatis mengurangi malam. Ketika bertambah malam otomatis mengurangi waktu siang. Kemudian kata Allah, ini semua bentuk dari kudrah Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan sesuatu, innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan, Allah cuma mengatakan jadilah, maka akan jadi seketika. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan Allah mampu mengeluarkan benda yang hidup dari benda mati. Mengeluarkan benda hidup dari benda mati. Kal insan, seperti manusia. Manusia Allah keluarkan dasarnya nutfah mani, benda mati. Kemudian Allah gabungkan, akhirnya keluar jadi manusia, benda hidup. Begitu juga wat-tayr dan burung. Allah keluarkan burung dari telur, yang dasarnya benda mati. Tapi ketika Allah inginkan dari benda mati, Allah keluarkan benda hidup. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan Allah keluarkan benda hidup dari benda mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan juga Allah mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Subhanallah. Seperti sebaliknya, kan nutfah wal bayd. An-nutfah mani, benda mati, Allah keluarkan dari manusia benda hidup. Subhanallah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka di sini kalau bingung juga, jadikan. Mengeluarkan lahir ya. Dalam mana dasar mengeluarkan, sebab mana mengeluarkan biasa, bukan menjadikan. Bukan menjadikan, bahasa Arab oleh ikhraj artinya benda yang dasarnya dalam benda yang lain kemudian dikeluarkan. Itu makna khuruj. Khuruj artinya kharaja an syai', keluar dari benda yang lain, dasarnya di dalam dikeluarkan. Bukan dasarnya ini kemudian diubah jadi benda yang lain. Bahasa Arab benda yang lain, khalaqa, ja'ala, sayyara. Makna dari orang Indonesia itu agak susah. Dari dulu tuh dikeluarkan tuh maksudnya kalau bicara bahasa Indonesia ya diubah. Kalau bahasa Arab tidak. Bahasa Arab. Kalau di sini yang zahir bukan. Yang zahir arti kharaja. Kharaja lawannya dakhala. Kharaja yukhriju artinya dakhala. Kalau dakhala dasarnya di luar dimasukkan. Ini dua benda otomatis. Begitu juga kalau
akhraja dasarnya benda dalam benda yang lain kemudian dikeluarkan. Nah, seperti misalkan ada ayat yang lain ya misalkan fakharaja minas sama, keluar dari langit. Nah, itu bukan artinya dia berubah jadi langit. Nah, itu bukan berubah. Ada apa namanya? Dia dasarnya di dalam benda yang lain kemudian dikeluarkan. Itu akhraja mana dasarnya bahasa Arab. Allah alam kalau bahasa Indonesia mengeluarkan artinya mengubah. Jadi kalau akhraja dalam bahasa Arab itu artinya jadi seperti akhrajtuhu minal bait, saya keluarkan dia dari rumah misalkan. Akhrajtuhu minal bait, saya keluarkan dia dari rumah, bukan berarti dia kita ubah jadi rumah. Tidak, asalnya dia dasarnya di dalam rumah, berada dalam rumah, kemudian kita keluarkan, kita paksakan dia harus keluar. Itu makna kharaja dalam bahasa Arab dasarnya. Jadi sesuatu benda yang di dalam kemudian dikeluarkan. Nah, contoh di sini wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan Allah mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Nah, benda mati seperti misalkan mani dikeluarkan dari benda hidup manusia. Nah, bukan berarti Allah ubah manusia jadi mani. Bukan Allah ubah manusia jadi mani. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Jadi Allah bisa mengubah, bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa sebaliknya, artinya bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mati dari yang hidup. Dan wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab, dan Allah memberikan, dan engkau ya Allah memberikan rezeki man tasha', ke siapapun yang engkau kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Arti tanpa perhitungan, rezeki yang sangat luas dan sehingga tidak bisa dihitung. Nah, itu artinya wa tarzuqu man tasha', dan engkau memberikan rezeki ke orang yang engkau kehendaki ya Allah, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, ada perhitungan, tidak terbatas. Rizqan wasi'a, artinya rezeki yang luas. Rizqan wasi'a, artinya rezeki yang luas. Ini semua ayat tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail sebagai penguat ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya qulillahumma malikal mulk, ya Allah ya Tuhan kami, engkaulah yang menjadi, ya engkau raja dari yang memiliki semua kerajaan. Kerajaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebagai raja tidak butuh dilantik. Allah sebagai raja tidak butuh dilantik. Memang diri Allah sebagai raja. Kalau kita manusia baru dianggap sebagai raja, dilantik dulu, harus diakui dulu, butuh pengakuan dari manusia yang lain. Enggak, Allah qulillahumma malikal mulk, Allah engkau yang menjadi pemilik dari kerajaan. Sehingga ketika Allah memiliki kerajaan, kadang-kadang Allah ngasih ke si fulan, Allah cabut dari si fulan, Allah hinakan si fulan, Allah muliakan si fulan. Semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tanda kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian yang tulijul lail itu masih sambungan bahwa Allah benar-benar yang memiliki kerajaan semua dunia dan akhirat. Tulijul lail, menghantar di hari kiamat, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki segala urusan di hari kiamat. Segala urusan di hari kiamat semua milik Allah Subhanahu wa taala. Malahan ntar di hari kiamat kita semua bersaksi ketika Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Di hari kiamat setelah kita dibangkitkan semua, dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, itu semua manusia dikumpulkan Allah. Kemudian Allah bertanya dengan satu pertanyaan kepada semua.
termasuk Fir'aun yang dulu dia mengklaim dia Tuhan. Fir'aun ataupun Fir'aun yang lain semua. Kata Allah, satu pertanyaan Allah, limanil mulkul yaum, semua manusia sana. Setelah dikumpulkan, setelah dibangkit oleh Allah semua, ditanya oleh Allah, limanil mulkul yaum, ini hari ini kerajaan milik siapa? Siapa yang raja sebenarnya di hari ini? Itu mulai hari itu, ketika kiamat, enggak ada lagi yang seperti Fir'aun. Ana rabbukum, saya Tuhan. Dan ada orang lain, saya Tuhan. Ada yang lain, saya Tuhan. Giliran hari kiamat, semua seraya serentak berkata, Lillahil wahidil qahar. Raja kerajaan hari ini cuma milik Allah satu-satunya. Milik Allah al-wahidil qahar yang maha kuasa. Satu, semua sepakat di hari kiamat. Makanya Allah katakan Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki segala urusan di hari kiamat. Siapapun yang Allah inginkan dimasukkan syurga, Allah masukkan syurga. Siapa yang ingin Allah masukkan ke neraka, Allah masukkan neraka. Semoga kita tergolong dalam orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk dimasukkan syurga. Amin ya rabbal alamin. Yaitu tulijul laila fil nahar, Allah masukkan malam dalam hari, dengan artinya Allah panjangkan malam sehingga mengurangi jatah siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau ya Allah memasukkan siang dalam malam, yang artinya Allah panjangkan waktu siang yang biasanya misalkan 12 jam jadi 12 jam 15 menit 30 menit, yang itu artinya mengambil ataupun mengurangi jatahnya malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau mengeluarkan benda hidup dari benda mati. Seperti manusia Allah keluarkan dari mayit, dan seperti ta'ir burung Allah keluarkan dari telur. Misalnya telur keluar ketika diaram sama induknya, lama-lama keluar ayam. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, ini sebagian qiraah maita, sebagian qiraah maita. Tapi qiraah Hafs tasydid dia, wa tukhrijul mayyita. Wa tukhrijul mayyit, dan engkau mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Seperti telur Allah keluarkan dari ayam, dari pantat ayam. Allah keluarkan benda mati. Subhanallah. Jadi telur Allah keluarkan dari ayam, nanti ayam Allah keluarkan dari telur. La ilaha illallah. Wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki ke siapapun yang engkau kehendaki ya Allah, bighairi hisab, tanpa ada perhitungan, artinya rezeki yang sangat luas. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Ini ayat sunnah dibaca minimal sehari semalam sekali atau sehari semalam 2 kali. Ini 2 ayatnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Kalau bisa dihafalin itu 2 ayat. Ini salah satu kelebihan ayat ini seperti yang tadi kita baca, yaitu untuk menjaga, untuk sebagai penjaga. Ini ayat pelindung. Ini ayat perlindungan. Kalau pengen dapat lindungan dari Allah, kemudian usahakan sering-sering membaca 2 ayat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.